Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis di ruang Zoom ini untuk bersama-sama mempelajari salah satu ilmu agama kita, yaitu ilmu Al-Quran, ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan kita ambil dari salah satu karya ulama di abad ke-12, yaitu Tuhfatul Atfal, karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Ummahat yang sudah memfasilitasi agenda ini, ya. Semoga jadi sebab kebaikan bagi semuanya. Juga kepada akhwat atau ummahat lain yang menyimak kajian ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Untuk matan Tuhfatul Atfal ini tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin sebagian sudah pernah belajar beberapa kali dengan asatid yang lain. Hanya tidak ada ruginya kita mengulangi ilmu. Karena ilmu itu semakin diulang, maka akan semakin menambah kemungkinan, akan semakin menambah kemahiran kita, penguasaan kita dalam ilmu tersebut. Di sini kita akan mengambil dari faidah-faidah hukum tajwid dasar, ya, dari matan Tuhfatul Atfal. Nanti mungkin untuk bagi yang membutuhkan PDF-nya bisa menghubungi admin, ya. Dan kita tidak akan membahas secara komprehensif dari buku ini. Hanya gambaran umum. Di buku ini ada matan saja, ya. Matan tanpa terjemah. Nah, itu untuk menghafal. Kemudian ada matan plus terjemahnya saja. Itu untuk memahami, ya. Gambaran umum. Kemudian ada nanti di halaman di pertengahan kurang lebih ada penjelasannya aja, tanpa matan, tanpa terjemah. Tapi langsung mengambil inti, hukum-hukum inti yang ada di matan ini, ya. Jadi insya Allah buku ringan ini, buku sederhana ini nanti bisa dipakai bekal untuk menghafal matan, ya. Bahkan untuk mengajar insya Allah bisa, ya. Belum masuk di pembahasan buku, saya akan gambarkan bagaimana kunci memahami matan tuhfah, atau gambaran umum matan Tuhfatul Atfal itu seperti apa, ya. Mungkin bisa screen yang kosong, Ibu, biar saya bisa nulis. Baik, ya. Saya gambarkan dulu secara umum, ya. Ini dalam belajar tajwid, ya. Saya sebut dengan tajwid dasar.
yang dibutuhkan pelajar pemula. Tajwid dasar yang dibutuhkan oleh para pelajar pemula, maksudnya pelajar Al-Quran ya, itu ada 3. Pelajari huruf, kedua mempelajari harokat, yang ketiga mempelajari mad. Ini mempelajari guna. Pelajari guna. Ini 4 tajwid dasar yang diperlukan oleh pelajar pemula ya. Nanti mempelajari huruf, di sini meliputi makhraj, kemudian sifat ya. Kemudian di sini dialek ya, boleh ditambahkan. Atau vokal. Mempelajari harokat artinya kesempurnaan ya, kesempurnaan harokat itu. Kesempurnaan vokal juga. Mempelajari mad, nah ini nanti harus belajar pembagian mad, kemudian hukum-hukum mad. Baru di sini rincian hukum ya. Mempelajari gunah juga sama, mirip-mirip. Baik. Nah, ini poin 1 berarti ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Poin 1 dan 2 itu 1 dan 2 tidak dibahas di matan tuhfah. Poin 1 dan 2 itu di buku yang lain. Ya. Di tuhfah ini yang dibahas poin 3 dan 4. Jadi matan tuhfah ya. Matan tuhfatul atfal berisi rincian poin 3 dan 4 dan beberapa bab tambahan. Artinya apa? Ketika kita membahas matan tuhfah, itu nggak akan dibahas secara rinci makhraj, harokat, tapi akan dibahas mad, gunnah, itu akan dibahas. Terus dari mana? Poin 1 dan 2, nah itu dari buku yang lain. Ya. Dan ini dianggap poin 4 ini untuk tajwid dasar itu cukup. Bagi yang belajar Al-Quran dari dasar, kita pelajari ini. Itu udah cukup. Dan insya Allah nggak akan lama. Kalau dibagi mungkin ini 4 pertemuan. 4 pertemuan atau 3 pertemuan ini beres. Ini kalau kita mengajari di lembaga atau di sekolah tingkat SMP misalkan atau tingkat SMA, ini bisa disampaikan. Tapi kalau anak-anak ini belum butuh, belum terlalu butuh. Artinya anak-anak tuh lebih butuh praktik dan tanda-tanda yang mudah diingat ya. Bukan yang langsung detail-detail, yang rinci-rinci anak itu belum butuh. Kalau menghafal matanya saja anak-anak itu bagus.
Tapi kalau menjelaskan secara detail, nah itu tidak. Ya. Baik, silakan di screenshot dulu bagi yang membutuhkan sebelum dihapus. Baik. Kita akan masuk ke gambaran umum matan tuhfah ini ya. Ini gambaran umumnya ya. Pembahasan gunnah. Pembahasan gunnah, nah itu ada di beberapa bab. Pertama bab nun sakinah dan tanwin. Yang kedua ada di bab nun dan mim tasydid. Ketiga ada pada bab mim sakinah. Ya. Nah ini pembahasan gunnah. Kemudian masuk ke pembahasan alaqah huruf. Itu meliputi ada mutamatsilain ya, mutaqaribain dan mutajanisain. Ya. Nanti yang mendampingi di sini ada istilah sogir dan kabir. Ya. Kemudian ada pembahasan mad. Pembahasan mad. Ini pembahasan mad di sini ada dua aja. Ada jenis mad dan ada hukum. Hukum mad dan sebagian perincian ya. Ini kurang lebih matan tuhfa itu. Nanti ada masuk bab lam sukun misalnya, lam komariah dan lam samsiah. Nah, ini tidak terlalu sulit ya, nanti bisa langsung dibaca di buku. Tapi untuk bab ini perlu penjelasan. Ya, untuk di bab ini perlu penjelasan. Ya. Baik, silakan ditulis dulu bagi yang memerlukan. Kita sekarang akan masuk. Saya akan bawakan dulu dari gunnah, dari pembahasan gunnah, kemudian pembahasan mad. Untuk alaqatul huruf kita belakangkan karena nanti khawatir ada yang bingung.
Baik, bisa dihapus. Baik, pembahasan guna ya. Saya tidak akan merinci dari tadi hukum nun sukun dan tanwin itu ada berapa. Itu ada nanti di buku ya. Ada nanti di buku, bisa dilihat. Pembahasan guna. Itu guna itu ada dua kata para ulama. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak dua ya. Ada banyak. Tapi kita ambil yang mudah dihafalnya saja. Ada guna kamilah dan naqisah. Apa itu guna kamilah dan naqisah? Kalau kamilah itu artinya sempurna ya. Sempurna yakni gunahnya dipanjangkan. Bluetooth tapi dia nyala belum di situnya? Gunahnya dipanjangkan ya. Kalau bahasa kita biasanya gunahnya itu dipanjangkan, ditahan maksud. Inna, summa. Ditahan ya, dipanjangkan. Dengan kadar tertentu. Nah ini ada pada beberapa bab. Ada di bab nun dan mim tasdid. Kemudian yang kedua ada di bab idgham igunna dan idgham mimi dan idgham mithlan ya. Kemudian ada di bab ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iklab. Jadi kalau kita melewati hukum-hukum ini, baca dengan dengung suara kita. Ya. Baca dengan dengung, ditahan. Ketika bertemu nun dan mim bertasydid misalnya. Itu tahan suara kita. Mungkin saya tunjukkan halaman-halamannya ya, supaya nanti bisa langsung dilihat. Misalnya bab nun dan mim tasydid ya. Itu kita lihat di halaman di halaman 37 ya. Ini jangan dulu dihapus, tapi bisa langsung
Digeser ke halaman 37 yang di bukunya, Ibu. Nah, ini. Ya. Ini hukum nun dan mim bertasydid. Nah, apabila pada suatu kata terdapat huruf nun atau mim bertasydid, maka bacalah ia dengan dengung yang dipanjangkan. Inna. Ini disebut huruf gunnah. Tumma. Kemudian hati-hati di sini di poin 3 kesalahan ya. Misalkan ini kesalahan, hati-hati. Di sini kesalahan, hati-hati memanjangkan huruf sebelum nun atau mim bertasydid ini misalnya. I-nya. Inna. Inna. Nah, itu enggak. Tapi langsung. Inna. Inna. Kesalahan yang kedua, tidak memanjangkan dengung atau berlebihan. Misalnya tidak memanjangkan dengung. Inna. Inna. Nah, itu tidak. Salah itu. Atau sebaliknya berlebihan. Berlebihan. Nah, itu enggak. Ya. Dan perlu diketahui posisi khaisum itu kayak gini. Suara itu naik sampai ke atas ke sini. Pangkal hidung tuh ini. Nanti sampai bergetar di sini. Ya. Baik. Nggak cukup inna, nggak cukup seperti itu ya. Nah, ini tingkatan gunnah yang pertama. Selanjutnya tadi gunnah itu pada apa? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah dan idgham mithlain. Ke atas, Ibu. Kejauhan. Iya. Saya tunjukkan ya. Ke halaman 33, Ibu. Baik. Saya sedikit resume dulu ya di sini. Tadi gunnah itu ada pada nun dan mim tasdid. Kedua, idgham bi gunnah dan idgham mithlan. Ketiga, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iklab. Nah, ini tempat-tempat gunnah ya. Atau ini namanya gunnah kamilah.
Tadi yang pertama sudah kita bahas, nun dan mim bertasydid. Sekarang idgham bigunah. Memang idgham itu ada dua ya, ada bigunah dan bigoiri gunah. Tapi sekarang kita bahas yang gunah aja, yang mendengung. Yang mendengung itu ini di poin ke poin A ini. Ya. Yakni peleburan yang disertai dengan dengung yang dipanjangkan. Hukum ini terjadi apabila nun sakinah atau tanwin menghadapi 4 huruf terkumpul pada kata yanmu. Jadi apabila nun sukun atau tanwin menghadapi salah satu dari keempat ini, maka melebur dan peleburannya disertai guna. Ini ada contoh, abila habiu watab hablum mim masad. Kita ambil contoh yang hablum mim masad ya. Misalnya di sini. Nah, di sini ada hablun, ada tanwin. Kemudian tanwin menghadapi huruf mim. Maka kita baca bukan hablun min, tapi hablum ditahan. Hablum ditahan. Ya. Hablum. Begitupun di sini ada nun menghadapi mim lagi, nun sukun menghadapi mim. Hablum mim masad. Ditahan, tidak cukup. Hablum mim masad. Nah, jangan. Kan ini gunah kamilah. Ya. Gunah kamilah ini. Yang dipanjangkan. Hablum mim masad. Ya. Taib. Itu idgham bigunnah. Selanjutnya gunah kamilah ini ada pada idgham mithlain. Bisa dibuka halaman 39, Bu ya. Idgham mithlain itu artinya mim bertemu mim. Bertemunya dua huruf yang kembar, yaitu mim sukun dan mim berharokat. Itu idgham mithlain. Mutamatsilain atau mislain atau idgham mimik. Sama aja. Nah, itu ditahan bacanya. Ini contohnya. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Nah ini, mim bertemu mim. Mim satu sukun, mim kedua harokat. Kita baca wa amanahum ya. Wa amanahum min khauf. Tidak cukup wa amanahum min khauf ya. Tapi wa amanahum min khauf. Wa amanahum biasanya ini kalau bacanya terburu-buru bab sepele kayak gini sering terlewatkan ya. Makanya tajwid dasar tuh kenapa ini harus kuat? Karena nanti ya, kalau kita baca walaupun baca cepat, baca hadar,
tetap hukumnya ini sempurna, ya. Taib. Nah, ini gunah kamilah juga, ya. Selanjutnya ifa hakiki, ifa syafawi dulu, ya, supaya dekat ke atas sedikit dulu. Sip. Ke bawah lagi. Nah, ini. Ifa syafawi. Ya. Yang kita bahas ini ifa syafawi, nanti ifa hakiki kita bahas dengan iklab karena letaknya berdekatan. Nah, saya meruntutkan gunah kamilah, nun tasydid, idgham bigunah agar kita bisa mengelompokkan dulu sebenarnya gunah itu di mana aja gitu. Ya. Nah, ifa syafawi itu mim bertemu ba. Ya. Segitulah, mim bertemu ba. Syafawi itu bibir. Mim bertemu ba. Di sini contoh rabbahum bihim. Di sini ada contoh, ya. Rabbahum bihim. Nah, mim menghadapi ba. Rabbahum bihim ditahan. Rabbahum bihim. Terlepas nanti perbedaan para ulama, apakah ditahannya dirapatkan atau direnggangkan, tergantung guru kita. Kalau saya dirapatkan, ya. Rabbahum bihim, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Rabbahum, kita sedang belajar gunnah, ya. Taib. Nah, ini ifa syafawi. Kemudian kita masih tersisa ifa hakiki dan iklab. Bisa ke halaman 34, Ibu. Nah, ini. Iklab, ya. Iklab itu artinya merubah. Merubah nun menjadi mim. Merubah secara bunyi, ya, bukan secara huruf. Hurufnya tetap nun tapi bunyinya jadi mim. Yaitu ketika nun sukun atau tanwin menghadapi ba. Nun sukun atau tanwin menghadapi ba. Contohnya mim ba'di. Ya. Nah, ini. Kita tidak baca min ba'di, tapi mim ba'di. Mim ba'di. Ya. Atau contoh yang kedua, nafsim bima. Ada tanwin menghadapi ba. Tanwinnya baik tanwin kasroh, fathah ataupun dhammah sama saja. Ya. Nafsim bima. Ukurannya ini semua ini gunah kamilah, panjang gunahnya sama. Ditahannya tuh sama lamanya itu. Ya. Taib itu iklab. Nah, iklab ini secara praktik mirip ikhfa syafawi. Ya, mirip ikhfa syafawi. Ada yang merapatkan, ada yang tidak. Tergantung guru kita. Taib itu pembahasan iklab. Terakhir, ikhfa hakiki ke bawah sedikit Ibu, di halaman 35, ya. Nah, ini. Kalau ikhfa hakiki, ya, itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf. Ini 15 hurufnya. Nanti di bait ada kata sifdatsana. Nah, ini. Sifdatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan da' zalima.
Itu cara menghafalin huruf ikhfa hakiki. Hurufnya mana? Diambil huruf pertama dari setiap kata. Sif berarti sod. Sa, za, zal. Sana, sa. Kam, kaf, jada, jim. Syakhsun, shin. Qad, qaf. Sama, sin. Dum, dal. Tayyiban, to. Zid, zai. Fi, fa. Tuqon, ta. Do, dod. Zolima, do. 15. Ya. Nah, ikhfa itu dia ada dengung, ada gunah. Cuman gunahnya itu samar. Gunahnya itu samar. Para ulama berbeda ya dalam mengucapkan gunah itu, ada yang harus menghadapi, tergantung menghadapi hurufnya. Cuman yang disepakati dari gunah ini adalah tebal tipisnya. Ya. Makanya di poin 4 saya bawakan cara membaca dengung pada ikhfa terbagi dua. Tebal dan tipis, digeser ke atas sedikit dulu. Terus bawah dikit. Nah, jadi ikhfa itu dengungnya ada dua. Ada menebalkan, ada menipiskan. Kapan tebal? Tebal itu ketika menghadapi 5 huruf ini. Sodod, tozo, kof. Kapan tipis? Ketika menghadapi selainnya. Tebal itu artinya gunahnya menggema. Ini contohnya au solatihim. Ya. Au solatihim. Nun menghadapi sod. Nah, sod termasuk 5 huruf ini. Berarti kita baca au sola. Bukan an sola. Tapi au sola. Ketika menggema, ketika guna, suara menggena di mulut penuh. Au sola. Au sola. Cara menebalkannya itu gini. Nah ini nih, lidah kita di belakang. Pokoknya kalau mau tebal suara itu, lidah ini kuncinya, lidah di sini. Sola. Suara penuh di sini. Gunah. Ya. Begitupun misalnya contoh yang lain yang kita sering baca ya. Qadha dhuhra. Ini nun menghadapi qaf. Qadha. Qadha. Tebal. Jadi gunah yang pertama itu dibaca tebal. Ya, ketika menghadapi 5 huruf. Apa 5 huruf itu? Sodot, tozo, qaf. Selain menghadapi 5 huruf itu, maka gunahnya tipis. Contohnya mana ini? Min syadri. Min syadri. Bukan min syadri, tapi min syadri. Antum. Antum. Ya. Nun menghadapi ta. Antum. Ya. Gunahnya tipis. Ya. Taib. Silakan yang mau screenshot sebelum kita kembali tadi ke layar yang kosong. Ya, kita kembali dulu Bu ke layar yang kosong tadi. Baik. Nah, ini sudah ya. Gunah kamilah sudah kita bahas.
tentang nakisoh. Kalau nakisoh itu pertama ada pada nun atau mim sukun di akhir kata. Misalnya apa? Ar-rajim. Nah, itu ada gunahnya. Tapi nakisoh. Nakisoh itu artinya tidak ditahan. Ya, tidak ditahan. Tapi ada masuk hidung, tapi sedikit. Ar-rajim. Sedikit. Al-alamin. Sedikit. Jangan dipanjangkan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, gunnah nakisoh itu ada pada izhar halqi, kemudian izhar syafawi, kemudian ada pada izhar mutlak. Ya. Ada pada izhar halqi, izhar syafawi, dan izhar mutlak. Ini ada juga ada gunnahnya. Ya. Ada gunnahnya. Taib. Untuk izhar halqi ini cukup mudah ya pembahasannya. Waktu kita tinggal sedikit. Jadi nanti di masing-masing aja ya dilihat. Intinya izhar halqi dan izhar syafawi itu ada gunahnya tapi jangan ditahan. Ini ada contoh di dalam Al-Qur'an nih yang menghimpun izhar halqi dan izhar syafawi. Yaitu pada Al-Fatihah amta. Ini ada dua contoh izhar syafawi dan izhar halqi. Amta. An'a itu izhar halqi, amta itu izhar syafawi. Nun sukun menghadapi ain, kemudian mim sukun menghadapi ta. Nah, ini ada gunah juga. An'amta, an'amta, an'amta. Ada gunah pasti. Tapi jangan ditahan. Jangan an'amta, jangan. Jangan juga an'amta, an'amta, jangan. Ada sedikit. Makanya kenapa ada hikmah, di antara hikmah adanya sifat tawasud pada pada nun dan mim, karena di sana ada gunah sedikit yang mengada. Kemudian contoh yang idhar mutlak itu dunya misalnya. Dunya. Nah, pada kata dunya itu ada gunahnya pasti. Dunya. Ya. Dunya. Dunya. Tidak boleh dunya atau dunya, tidak, tapi dunya. Gunahnya sedikit. Baik, nah ini selesai pembahasan gunnah. Ada kamilah, ada naqisoh. Ada juga yang tidak berguna seperti lam dan ro, idgham tapi tidak ada guna. Baik kamilah atau naqisoh itu nggak ada guna kalau di idgham bila guna. Silakan ditulis dulu baru tampilkan lagi screen yang kosong. Baik. Kita catat catatan yang baru ya. Sudah di screenshot. Sekarang kita membahas bab mad.
bab mad itu ada beberapa poin yang harus diketahui. Yang pertama itu di definisi. Kalau definisi itu harus ada bahasa dan istilah. Cara bahasa, mad itu artinya tambahan atau tumbuh. Cara istilah, memanjangkan suara. Dengan kadar tertentu. Nah, ini mad ya. Jadi kalau kita misalkan bilang A, jadi A, I, jadi I, memanjang suara kita. Kemudian huruf mad itu ada 3 ya. Ada huruf wayin, waw alif ya. Dan harus ada syaratnya. Waw sebelumnya harus dhammah, alif fathah, dan ya sukun kasroh. Makanya di matan dibawakan contoh nuhiha. Nuhiha. Dhammah menghadapi waw sukun, kasroh menghadapi ya sukun, fathah menghadapi alif. Nuhiha, akan terjadi mad. Ya. Kemudian ada pembagian mad. Mad itu ada 2 ya. Ada mad tabi'i dan mad far'i. Nah, tabi'i nanti ada dua juga, ada tabi'i harfi, ada tabi'i kilmi. Kalau tabi'i harfi itu terjadi pada huruf potongan, hanya pada huruf ini aja. Hayun tohur. Ha, ya, to, ha, ro. Jadi kalau ada di Al-Quran, ha, ya, to, ha, ro, salah satu dari 5 ini, maka dia dibaca tabi'i 2 harokat. Contohnya, toha, 2 harokat. Hamim, yasin. Pokoknya salah satu dari kelima ini dia 2 harokat. Kalau kilmi ya pada kata tertentu. Dengan catatan terpenuhi hukumnya. Ya. Terpenuhi syarat-syarat. Kemudian kita tahu juga hukum mad. Ya. Nanti akan dibawakan hukum mad itu ada wajib, ada jaiz, dan ada lazim. Mad wajib nanti ada muttasil. Mad wajib muttasil, betul. Mad jaiz ini yang banyak. Ada munfasil, ada arid, lisukun. Arid lisukun ini mirip juga dengan lin ya. Kemudian ada mad badal. Nah, apalagi lazim. Lazim terpisah di matan tuhfa ini. Untuk mad lazim dibahas secara terpisah. Ada pembagian mad lazim.
ada harfi, ada kilmi. Ini ada dua. Ada mukhaffaf, ada mutstaqal. Ini pun sama. Ada mukhaffaf dan mutstaqal. Ya. Silakan di screenshot dulu sebelum dihapus. Silakan dihapus, Bu. Kita masuk ke screen yang baru. Baik, kita bahas sekarang yang dari pembagian mad ya. Ini ada tobi'i. Ini ada far'i. Tobi'i itu ya bahasa mudahnya mad yang tidak terdapat hamzah atau sukun setelahnya, setelah huruf mad. Huruf mad. Harus ada pasangannya. Kalau mad far'i itu mad yang terdapat hamzah atau sukun setelah huruf mad. Ya. Kalau secara bahasa tobi'i itu asli ya, far'i itu cabang. Itu secara bahasa. Kita ambil contoh misalnya. Ini saya sering bawakan contoh ini supaya mudah dipahami ya. Idza jaa. Pada kata idza jaa di sini kita temukan dua mad. Pertama alif atau fathah di dzal menghadapi alif ini. Kemudian jim fathah menghadapi alif juga. Betul itu mad. Cuman kalau kita katakan itu mad apa? Nah, untuk mengetahuinya, lihat setelah huruf mad. Kalau setelah huruf mad tidak ada hamzah atau sukun, maka itu tobi'i. Kalau ada hamzah atau sukun, maka itu far'i. Ya. Far'inya yang mana? Nanti itu belum kita bahas. Idza, zal ini mad apa? Kita katakan tobi'i. Kenapa? Karena yang setelahnya itu huruf jim ini. Huruf jim. Bukan hamzah, bukan sukun. Maka kita baca dua harokat. Idza, ja. Idza, dua harokat. Tobi'i itu dua harokat. Ja'a, tobi'i atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada hamzah nih. Ada hamzah. Ada hamzah ini.
Hamzah ini menyebabkan dia tidak tobi lagi. Disebut mad far'i. Ya. Disebut mad far'i. Nanti ada pertambahan panjang dari tobi'i. Kalau tobi'i 2, kalau far'i lebih dari 2. Tergantung nanti jenisnya. Baik, silakan di screenshot dulu atau ditulis dulu. Kita akan bahas ke hukum mad. Baik, silakan dihapus dulu. Sekarang ya kita bahas hukum mad ya. Hukum mad far'i berarti. Karena mad tobi'i sudah jelas hukumnya seperti itu, 2 harokat. Hukum far'i tadi kita bawakan ada 3 ya. Ada wajib, ada jaiz, dan ada lazim. Nanti lazim ada rincian. Yang wajib, artinya wajib apa? Wajib itu wajib lebih dari 2 harokat. Jangan 2 harokat. Wajib lebih dari 2 harokat. Baik itu 4 atau 5, tergantung nanti hukumnya. Cuma yang kita baca itu 4 sampai 5. Itu wajib itu ada mad muttasil namanya. Mad wajib muttasil biasa kita jelaskan. Itu artinya singkatnya ya, mad bertemu hamzah plus hamzah. Satu kata. Mad ketemu hamzah dalam satu kata. Itu mad muttasil. Muttasil itu bersambung. Contohnya ja'a yang tadi sudah kita bahas. Ya. Ada mad fathah menghadapi alif, kemudian ada hamzah dan satu kata. Maka disebut mad muttasil. Wajib 2 lebih dari 2 harokat. Untuk riwayat yang kita baca 4 atau 5 harokat. Sebagian ulama ketika waqaf boleh sampai 6. Baik. Kalau jaiz itu boleh, artinya boleh lebih dari 2 atau boleh tetap 2. Tergantung nanti kaidah riwayat. Ya. Dan jaiz itu ada beberapa. Pertama ada munfasil. Kalau munfasil ini mad plus hamzah beda kata. Contohnya inna a'toina kal kausar. Inna a'toina kal kausar. Inna ada mad, kemudian bertemu hamzah, tapi beda kata. Ini hukumnya munfasil, jaiz, boleh 2, boleh lebih. Disebut munfasil karena terpisah. Ya. Kemudian yang kedua ada mad arid. Lisukun. Ini sama juga dengan madlin. Satu cara baca ya. Yaitu mad bertemu sukun tidak asli ya. Karena waqaf. Misalnya ta'lamun atau nasta'in. Ini
Ini asalnya nasta'inu. Nu ya. Nah ini nu asalnya. Tapi karena wakof, dia jadi sukun. Nasta'in disukun. Di belakangnya ada mad ini nih. Nasta'i. Ada mad. Kita kalau berhenti ada pertambahan. Nasta'in. Panjangnya bisa 2, 4, dan 6 harokat. Ya. Begitu juga lin. Misalnya Quraisyin. Quraisyin. Ini kalau wakof. Quraish. Kalau tidak wakof, nggak ada mad di sana. Di ilafi Quraisyin ilafihim. Kalau wasol nggak ada mad di sana. Taib. Kemudian yang ketiga, mad badal. Seperti mad badal itu hamzah plus huruf mad. Jadi ini mah dibalik. Hamzah menghadapi huruf mad. Contoh amanu. Hamzah nih menghadapi mad, menghadapi alif. Amanu. Imana. Imana. Hamzah kasur menghadapi ya. Ini mad badal. Nah untuk mad badal, di riwayat Hafs yang kita baca, itu hukumnya qasr. Artinya 2 harokat. Ya. Dia hanya dibaca 2 harokat, tidak lebih. Kecuali riwayat yang lain, umpamanya riwayat Imam Warash, dia 6 harokat. Ya. Adapun riwayat yang kita baca, riwayat Imam Hafs, maka mad badal ini 2 harokat saja. Nah, ini hukum mad ya. Baik, silakan ditulis dulu, baru kita bahas sekarang pembagian mad lazim. Langsung aja ya. Silakan dihapus dulu. Baik. Ini bahasan terakhir dari mad. Pembagian mad lazim. Mad lazim itu artinya mad bertemu sukun asli. Ya. Mad bertemu sukun asli. Tadi mad itu ada 2 ya, mad lazim itu. Ada harfi, ada kilmi. Ada mukhaffaf, ada mutsaqal. Nah, mad lazim harfi ini terjadi pada huruf potongan yang di awal surah. Hanya ada pada 8 huruf aja. Ya. Kam asal naqos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, shad. Jadi kalau kita menemukan salah satu dari 8 ini, maka baca dengan lazim. Lazim ini 6 harokat ya. 6 harokat. Ya. Contoh misalnya, ya contohnya, kaf, ha, ya, ain, shad. Di sini ada kaf, ha, ya, ain, shad. Ada 5.
Nah, ini beda-beda hukumnya. Kalau kaf ada di sini berarti lazim. Ha dan ya ini tobi'i. Ya. Sudah tadi kita bahas. Ayun tohur. Ain sod ini lazim juga. Ini tobi'i. Maka kita baca kaf ha ya ain sod. Atau alif lam mim. Alif lam mim. Terus gimana membedakannya mustaqol atau mukhaffaf? Mukhaffaf atau mustaqol? Bukan dilihat hurufnya, tapi bukan dilihat dari yang 8 huruf ini ya, bukan. Tapi lihat di kalimatnya, di ayatnya. Kalau ada peleburan, maka itu mustaqol. Kalau tidak ada, maka mukhaffaf. Seperti alif lam mim, lam di sini mustaqol karena melebur ke mim. Kalau mim mukhaffaf. Apakah setiap lam mustaqol? Tidak. Contoh alif lam ro. Lam di sana enggak mustaqol. Jadi enggak setiap lam misalkan mustaqol. Tergantung nanti kalimatnya. Itu mad lazim harfi ya. Adapun kalimi atau kilmi ini pada kata tertentu. Ini pun ada mukhaffaf dan mustaqol. Bedanya apa? Kalau mukhaffaf itu menghadapi sukun. Mad menghadapi sukun langsung. Dan di Al-Quran, contohnya hanya ada satu kata. Al-ana. Al-ana. Kalau mustaqol itu mudahnya mad menghadapi tasydid pada satu kata. Mustaqol ya. Mad menghadapi tasydid pada satu kata. Contoh ad-dhalin. Dhad ini mad menghadapi lam tasydid dalam satu kata. Maka dhadnya kita panjangkan. Waladhdallin. 6 harokat. Dan yang mustaqol ini banyak contohnya di Al-Quran. Yang paling banyak yang mustaqol. Tapi sudah beres bab mad. Silakan di-screenshot dulu. Terakhir kita bab alaqatul huruf. Ya. Ya. Alaqatul huruf ini ada 3 ya. Ada mutamasilen, ada mutaqaribain, ada mutajanisain. Sedikit saya jelaskan apa manfaatnya kita mempelajari bab ini. Manfaatnya kita akan tahu mana huruf yang harus melebur, mana yang tidak. Bagaimana maksudnya? Ini contoh sederhana ya. Contoh untuk memudahkan pemahaman. Di surah Al-Kafirun ada kata abattum wala ana abidum ma abattum. Ini dibacanya abadtum atau abattum. Maka yang benar yang kedua yang ini. Ini salah. Kan ada dal Ustaz. Iya, tapi dia melebur ke ta. Kita tidak baca abadatum, tapi abattum. Si dal ini idgom ke ta. Kenapa idgom? Nah, itu ini jawabannya. Karena dia satu makhraj. Setiap huruf yang satu makhraj itu ada konsekuensi hukum melebur. Kalau huruf yang pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Ya, itu ada aturan harus melebur. Ya. Contoh yang lain.
Robihat tijaratuhum. Ini tak bertemu tak. Taknya sukun yang pertama. Yang kedua berharokat. Kita tidak baca robihat di ada hamesnya. Tidak. Tapi langsung robihat tijaratum. Seolah-olah taknya satu. Idrib bi asoka. Dan banyak contohnya. Bahkan setiap riwayat ini beda. Ya. Jangan sampai mesti dibaca jelas, kita leburkan. Contoh, nih. Kemarin ada yang sempat bertanya. Ya. Pada kata qad dhallu. Qad dhallu. Nah, ini dibacanya qad dengan qalqalah ya. Qad dhallu. Bukan qad dhallu langsung ke dad. Dalnya harus jelas. Qad dhallu. Enggak boleh melebur. Contoh yang lain juga. Fakanat saroba. Surah An-Naba ya. Fakanat taknya bunyi. Saroba. Jangan hilang. Jangan fakanas saroba. Enggak, taknya bunyi. Kemudian contoh yang lain. Iz zagot. Iz zagot. Zal ke zai jangan melebur. Ya. Nah, ini ada aturannya. Jadi faidah mempelajari ini agar kita tahu mana yang harus melebur, mana yang tidak boleh melebur. Dan ini bahkan tadi dikatakan beda riwayat itu beda hukum. Ya. Di Tuhfah ini sebetulnya untuk bab mislain mutaqoriben mutajanisen hanya sebatas menjelaskan definisi. Untuk hukumnya itu di Al-Jazari. Ya. Mutamasilan itu dua huruf kembar, dua huruf yang sama bertemu. Ya. Mutaqoribain itu dua huruf berdekatan makhraj. Mutajanisan itu dua huruf, satu makhraj. Ya. Paling minimal kita ketahui ini. Ya. Paling minimal kita ketahui ini. Tapi silakan screenshot dan mungkin itu yang bisa saya bahas. Mohon maaf tidak sampai tuntas betul-betul detail dikarenakan setelah ini langsung ada jadwal yang lain. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita bahas secara rinci kembali. Tapi insya Allah ini cukup mewakili ya. Silakan nanti bagi yang mau bertanya terkait yang kita bahas pada pagi hari ini. Baik, hatur nuhun Ustadz. Sebelumnya saya mau menanyakan Ustadz waktunya bisa sampai jam berapa Ustadz? 3 pertanyaan aja maksimal. Oke, baik, 3 pertanyaan. Kepada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan disampaikan di ruang chat atau mungkin boleh raise hand ya biar lebih cepat. Sebelum Assalamualaikum. Sebentar. Udah ada yang raise hand ya? Belum ya? Belum ada yang raise hand ya? Assalamualaikum. Ada Ya, tuh, ada Ibu yang siapa? sama. Ibu siapa? Saya Ibu Nani, Bu. Ya, baik Ibu Nani. Ini mau menanyakan tentang huruf idgham mutaqoribain ya. Itu kan hurufnya ternyata saya menemukan di beberapa buku itu beda-beda. Ada yang kalau di buku hitam itu kan ada qaf bertemu dengan kaf gitu ya.
Ada yang lain juga, ada beberapa huruf gitu Bu di buku lain. Jadi yang betul yang mana gitu ya. Iya, patokannya gini. Jadi dari tadi mislen, mutaqoriben, mutajaniben itu semuanya idgham hukum. Ada izhar. Hukumnya itu enggak semuanya idgham, ada izhar. Cuman istilah ini ya kebanyakan orang dari kita mengetahuinya itu tuh bab idgham saja, padahal tidak. Ya. Jadi mutaqoriben itu ada izhar juga. Hanya kalau yang dimaksud di buku ya mutaqoriben itu ya itu betul nakhluqum. Ya. Qaf menghadapi kaf. Nakhluqum. Ya, surah Al-Mursalat. Nakhluqum. Qaf menghadapi kaf ini mutaqoriben. Ya. Baik, seperti itu ya. Ustadz, berarti untuk memahami contoh-contoh mutaqoribain itu harus memahami dulu tentang makhraj sifatnya Ustadz ya? Betul, betul sekali. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari membawakan bab ini setelah membahas makhraj dan sifat. Ya. Setelah membahas makhraj dan sifat. Dan memang untuk riwayat Hafs, di antara contoh yang sering dibawakan ini nakhluqkum. Ya. Sama Qurrabbi. Ya. Qurrabbi. Qurrabbi. Lam menghadapi ro. Ya. Baik. Berarti sebenarnya contohnya luas ya Ustadz ya? Luas tergantung hurufnya. Jadi makanya para al-imam di sini Imam Jamzuri menyebutkan wafhaman hubil musul. Bab ini akan dipahami kalau kita rajin membaca Al-Quran, melihat contoh-contoh. Insya Allah. Ya, ternyata alif lam syamsiyah pun itu contoh dari mutaqoribain Ustadz ya? Gini, dia untuk huruf alif lam syamsiyah, untuk huruf nun sukun dan mim sukun terpisah dari bab ini. Tapi dia mutaqoribain juga Ustadz. Itu mutaqoribain. Sebabnya. Jadi gini, kan dalam pembahasan itu dipisahkan nun sukun, mim sukun, dan lam sukun. Itu dipisahkan. Sementara huruf selain 3 itu kan nggak ada hukum jim sukun misalnya. Pernah dengar nggak hukum jim sukun? Belum kan? Qaf sukun, belum. Untuk huruf-huruf sukun selain 3 huruf itu dirangkum dalam bab alaqatul huruf gitu. Jadi gitu ya. Huruf 3 hukum itu betul masih ada hubungan, cuman untuk memudahkan pemahaman dipisahkan 3 huruf itu. Karena keberagaman hukumnya yang banyak. Adapun huruf selain 3 itu karena hukum-hukumnya sedikit tidak dijelaskan secara rinci. Hamzah sukun itu hukumnya apa, sehingga digabung dalam bab ini gitu. Oh, baik Ustadz. Paham Ustadz. Ustadz, sebenarnya saya ada pertanyaan dulu nih sebagai moderator. Ustadz, di contoh waladhdallin itu kan la panjang menghadapi dot sukun, dot tasdid itu Ustadz. Tapi itu tidak dimatkan. Gitu. Sedangkan dhalin dia dimatkan. Waladhdallin beda kata. Beda kata. Lam sama dot beda kata. Kalau kita lihat waladhdallin itu ada 3 kata. Pertama wawu, kedua lam, ketiga ad-dhalin. Itu beda kata. Sementara mad lazim itu harus 1 kata, menghadapi tasydid dalam 1 kata. Kalau yang itu Ustaz Allah gitu, dia kan 2 kata ya Ustaz ya? Kenapa? Kalau contoh Allah itu 2 kata kan Ustaz ya? Yang kata Allah. Ya Allah itu kan dia madnya 6 harokat. Itu beda. Di sana ada ibdal dulu.
Asalnya Allah. Hmm. Asalnya Allah. Dan nggak bisa di sana dibaca dengan hamzah 2 tahqiq. Jadi di sana sebelum mad lazim, di sana terjadi dulu ibdal. Iya. Terjadi dulu badal, baru mad lazim. Tapi yang diambil hukum bukan hukum badal ya, tapi hukum mad lazim. Oh gitu. Baik. Paham Ustaz. Baik. Bu Putri ada pertanyaan di chat? Iya, siap. Di sini ya Ustadz ya, kalau berhenti di kata ja'a, hukumnya menjadi mad wajib muttasil atau mad arid atau mad badal. Bagaimana Ustadz? Di sana jadi tetap mad wajib ya. Karena mad wajib lebih kuat daripada mad arid. Kalau mad arid berarti boleh 2 dong. Dan di sini nggak boleh 2. Dan bukan mad badal. Di sana bukan mad badal. Ya, betul. Ya. Jadi jawabannya di sana tetap mad muttasil yang diambil. Ya. Tentang mad arid li sukun sebaiknya baca 2, 4 atau 6 harokat di akhir ayat Ustaz. Ketiganya boleh ya. Tapi kalau ingin stabil terus di 4 aja. Oke, baik. Kemudian terakhir Ustadz, bagaimana membedakan mad wajib muttasil dan jaiz munfasil karena tidak menguasai bahasa Arab? Belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab itu nggak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Belajar bahasa Arab. Dan mudah belajar bahasa Arab itu insya Allah. Tinggal tahapannya aja yang benar. Seperti kita belajar tajwid juga kan asalnya bingung. Tapi dengan terus-menerus jadi faham. Begitu pun belajar bahasa Arab, itu insya Allah sedikit demi sedikit akan paham. Baik. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, Mbak. Cukup penampakannya ya? Iya Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Doa Ustadz. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya pada semua pihak, baik yang memfasilitasi, juga para yang menyimak. Semoga menjadi pahala bagi kita semua, apalagi di bulan Ramadan ini, dan menambah ilmu manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu-ibu kalau